Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial amatir. Video edisi pembelajaran kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 8 semester ganjil bab 3 tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Oke, langsung saja yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang struktur dan fungsi tumbuhan, antara lain akar, batang, daun, bunga yang nanti akhirnya menghasilkan buah. Dan kita akan bahas satu persatu dari strukturnya, kemudian dari fungsinya. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, fungsi dari akar. Akar ini fungsinya yang pertama, menyerap air dan garam-garam mineral. Yang kedua, memperkokoh tegaknya tanaman. Yang ketiga, sebagai alat respirasi atau pernafasan, ada jenis akar yang digunakan untuk respirasi. Yang keempat, penyimpanan cadangan makanan, ada jenis akar yang digunakan untuk menyimpan makanan, contohnya singkong dan lain sebagainya. Yang kelima, alat perkembangbiakan vegetatif. Yang keenam, mengangkut air dan zat-zat makanan yang sudah diserap ke tempat-tempat pada tubuh tumbuhan yang memerlukan. Nah, ini struktur dari akar. Jika kita perbesar dari sini ya, diperbesar akan menjadi bentuk seperti ini. Dan bagian-bagiannya ada epidermis, korteks, endodermis, periskel, xilem dan phloem, ikatan pembuluh, meristem apikal, dan tudung akar serta bulu akar yang ada di luar ini ya. Yang pertama yang akan kita bahas bagian yang luarnya, yaitu yang tampak luar, yaitu tudung akar dan bulu akar. Untuk bulu akar ini fungsinya untuk apa? Yaitu sebagai penyerapan air, memperluas penyerapan air, bulu akar ya. Yang kedua, tudung akar. Ini ya, yang bagian ini, yaitu untuk menembus lapisan tanah. Kemudian apabila akar tumbuhan disayat secara melintang akan tampak jaringan penyusun akar yang seperti ini, yaitu untuk menembus tanah ya. Kemudian bagian dalamnya, jika kita potong akar dari samping ini ya, akan ada bagian luar yaitu epidermis, yaitu pelindung jaringan yang terdapat di bagian dalamnya untuk melindungi bagian dalam. Kemudian ada korteks. Fungsinya untuk apa? Sebagai tempat pertukaran gas. Korteks. Yang ketiga, endodermis, yaitu berfungsi untuk mengatur jalannya air dan garam-garam mineral yang masuk ke silinder pusat. Kemudian ada xilem dan phloem. Xilem ini untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju ke daun. Xilem ya. Sedangkan ini xilem yang warna biru. Phloem yang coklat ini ya. Ini fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun untuk diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi dari daun hasil fotosintesis tadi diedarkan ke akar, batang, bunga, dan lain sebagainya ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, lanjut kita masuk ke jenis-jenis akar. Akar ini banyak sekali macamnya. Yang utama itu dibedakan jadi dua, akar tunggang dan akar serabut. Itu untuk tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Tetapi yang bisa kita lihat, jenis akar ini macamnya banyak sekali. Ada jenis akar napas seperti ini, biasanya pada tanaman-tanaman yang ada di daerah laut ya. Kemudian akar gantung, tanaman pohon beringin. Kemudian akar perekat seperti ini bentuknya, akar tunjang seperti ini bentuknya. Kemudian ini akar perakaran adventif, yaitu pada tanaman semangka, stroberi, itu termasuk akarnya seperti ini. Jelas ya. Setelah akar kita masuk ke batang. Fungsi batang yang pertama sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun, buah, dan bunga. Yang kedua, mengangkut zat makanan dari daun ke akar. Kemudian tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Dan tempat menyimpan cadangan makanan. Ada beberapa tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di batang. Itu batangnya bisa dimakan. Contohnya tebu, kemudian kentang, itu juga termasuk
batangnya bisa digunakan sebagai cadangan makanan. Ini adalah gambar batang yang diiris. Batang kan gini ya, digambar ini ya, batang, kemudian kita iris tangkainya yang kecil gini, diiris melintang, akan kemudian kita lihat menggunakan mikroskop, perbesar menggunakan mikroskop, akan tampak tampilan seperti ini, dan di dalamnya terdapat bagian-bagian dari batang. Yang pertama ada epidermis ya, bagian luar sendiri itu epidermis. Fungsinya untuk melindungi ya, tempat untuk melindungi bagian yang ada di dalamnya. Kemudian korteks, seperti akar tadi ada korteks juga. Korteks gunanya sebagai tempat pertukaran udara. Kemudian ada xilem dan floem. Xilem untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju dari batang menuju ke daun dan seluruh tubuh. Kemudian floem, xilem yang bagian bawah sini xilem, yang bagian luar ini floem. Nah, floem ini berfungsi untuk mengangkut hasil dari fotosintesis yang dihasilkan dari daun, disebarkan ke batang, menuju ke akar dan seluruh tubuh. Dan kambium ini yang biasanya tumbuh membesar, kambium. Jelas ya, ini bagian-bagian dari batang jika kita perbesar menggunakan mikroskop. Oke, lanjut jenis-jenis batang. Batang dapat dikelompokkan menjadi batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Batang berkayu itu kayunya keras, batangnya itu keras. Contohnya banyak, pohon jati, jambu, rambutan. Yang penting batangnya keras, itu termasuk berkayu. Nah, kalau batang basah itu contohnya adalah pohon pisang. Bisa kalian cek sendiri, bisa kalian lihat pohon pisang batangnya seperti apa. Nah, itu dinamakan batang basah. Kemudian yang ketiga yaitu batang rumput. Batang rumput ini seperti rumputan jenisnya. Padi termasuk batangnya rumput, gandum termasuk batangnya rumput. Ya, jelas ya. 3 jenis batang. Oke, langsung masuk ke daun. Fungsi daun yaitu sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis yang pertama. Yang kedua yaitu tempat untuk respirasi atau bernafas, yaitu mengambil gas karbon dioksida, CO2 yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam fotosintesis. Yang ketiga, mengatur penguapan air atau transpirasi. Yang keempat, sebagai pernafasan atau respirasi tumbuhan. Nah, ini berdasarkan susunan daunnya. Daun ini dibedakan menjadi 2. Ada daun majemuk dan daun tunggal. Maksudnya bagaimana? Kalau daun majemuk ini satu tangkai terdiri dari lebih dari 1 daun. Ya, satu tangkai daunnya ada banyak. Satu tangkai ada 3 daun. Misalnya ini ya, satu tangkai daunnya banyak. Nah, itu daun majemuk. Sedangkan daun tunggal satu tangkai hanya terdiri dari 1 daun. Jelas ya, daun majemuk dan daun tunggal. Lanjut, berdasarkan tulang daunnya ada 4 jenis. Tumbuhan dikotil berkeping 2 itu ada daun menyirip dan menjari. Menyirip, tulang daunnya ini ya, menyirip, tulang daunnya menjari. Sedangkan tanaman monokotil yaitu berkeping 1, dia daun melengkung dan daun sejajar. Melengkung seperti sirih, kalau sejajar seperti jagung, padi itu menjajar. Kalau menjari itu contohnya tanaman singkong. Kalau menyirip banyak, contohnya buah mangga, jambu itu semua menyirip. Jelas ya, tulang daun. Sekarang struktur anatomi daun atau bentuk dari daun. Jika daun dipotong, kemudian diperbesar, akan muncul tampilan seperti ini. Bagian dalam dari daun. Yang pertama ada kutikula, kemudian epidermis atas dan epidermis bawah, yaitu berfungsi melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Jadi epidermis ini
yang warna putih ini ya. Ini melindungi bagian yang ada di dalamnya ini. Kemudian ada jaringan mesofil palisade, yaitu jaringan tiang. Ya. Ini ya, jelas ya. Ini memiliki fungsi di dalamnya ini banyak terdapat klorofil sehingga akan berfungsi sebagai proses fotosintesis. Selanjutnya ada jaringan bunga karang atau jaringan sponge ya. Ini fungsinya untuk sebagai tempat pertukaran gas. Kemudian ada berkas pengangkut. Berkas pengangkut ini dibagi menjadi dua, yaitu xilem dan floem. Xilem bagian atas yang warna biru, floem yang berwarna merah. Fungsinya apa? Seperti tadi, untuk mengangkut air, dan satunya lagi untuk mengangkut hasil dari fotosintesis. Terus dalam daun ini ada stomata. Stomata itu mulut daun. Jelas ya, ini struktur dari daun jika kita perbesar menggunakan mikroskop. Nah, dalam daun ini terjadi proses fotosintesis, yaitu pembuatan makanan sendiri oleh tumbuhan. Nah, prosesnya bisa digambarkan seperti yang kalian lihat di dalam PowerPoint ini, yaitu tumbuhan itu menyerap karbon dioksida 6CO2 ditambah dengan air yang ada di dalam tanah, diserap oleh akar, H2O, dengan bantuan cahaya matahari, serta klorofil atau zat hijau daun yang ada pada daun. Kemudian akan menghasilkan C6H12O6 glukosa atau zat tepung. Ini makanan dari tumbuhan yang nantinya akan disebarkan dari daun ke batang, batang ke akar, dan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, dan menghasilkan oksigen yang akan dihembuskan keluar yang sebagai gas pernafasan oleh hewan dan manusia. Ini proses pembuatan makanan sendiri oleh tumbuhan yang dinamakan proses fotosintesis. Kalian harus hafal di luar kepala rumus dari proses fotosintesis. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke bunga. Struktur dan fungsi bunga. Yang pertama, bunga berfungsi sebagai alat reproduksi generatif. Reproduksi generatif ini artinya secara kawin. Ciri-cirinya yaitu bunga memiliki warna yang menarik, berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan atau perkawinan pada bunga. Nah, bunga ini tidak bisa berkembang biak dengan sendiri. Dia harus dibantu oleh perantara, antara lain bisa hewan, bisa angin atau air, atau bahkan dibantu oleh manusia. Nah, bagian utama yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Ini struktur bunga ya. Nah, struktur utama jadi dijelaskan bagian perhiasan. Perhiasan ini yang tampak bagus, tampak mencolok. Ada tangkai, ada kelopak bunga atau kaliks, dan mahkota atau corolla. Sedangkan alat reproduksinya yaitu untuk laki-laki namanya benang sari atau jantan, dan untuk betinanya yaitu dinamakan putik. Jelas ya. Nah, ini gambaran dari bunga sempurna. Nah, terdapat apa saja dah? Untuk alat kelaminnya atau alat reproduksinya, ada putik yang berbentuk seperti guci, ini warna hijau. Ini putik untuk betina. Sedangkan benang sarinya ada beberapa yang tangkai gini ya. Nah, ini banyak biasanya benang sarinya, yaitu laki-lakinya. Jantannya ada banyak, betinanya cuma satu dalam bunga ini ya. Dan di dalamnya ini, nanti jika terjadi pembuahan antara benang sari dan putik, akan menghasilkan bakal biji atau bakal buah. Nanti akan dari sini, setelah terjadi perkembangbiakan, setelah terjadi penyerbukan, akan menghasilkan buah, dan di dalamnya ada bakal biji. Nah, dan tadi dijelaskan perhiasan bunga ada apa saja. Yuk kita lihat. Ada kelopak, ada mahkota,
ya, ada tangkai. Ini namanya perhiasan dari bunga. Dan ini bagian-bagian dari alat perkembangbiakan dari bunga. Jelas ya? Jika terjadi penyerbukan atau perkawinan, tandanya benang sari ini akan jatuh di atas kepala putik, kemudian masuk ke dalam, terjadi penyerbukan yang menghasilkan buah dan bakal biji. Seperti itu. Dan itu bisa dibantu oleh manusia, serangga, angin, atau yang lain sebagainya. Berdasarkan keberadaan alat reproduksi bunga, ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna ini artinya dia memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Jadi satu bunga ini sempurna karena ada putik dan ada benang sari dalam satu bunga. Nah, sedangkan bunga tidak sempurna hanya memiliki satu alat reproduksi. Artinya dalam satu bunga ini nantinya jika hanya memiliki putik saja, tidak memiliki benang sari di bunga lain, berarti itu bunga tidak sempurna. Contohnya ini bunga sepatu yang biasanya kalian lihat di sekitar kalian. Itu memiliki benang sari, sini ya, putiknya satu. Nah, ada benang sari, ada putik, berarti dia termasuk bunga lengkap atau bunga sempurna. Selanjutnya, ini bunga salak. Bunga salak. Jadi salak ini dalam satu bunganya dia berbeda. Kalau yang warna seperti ini bunga salak jantan. Kalau seperti gini merahnya lebih cerah gitu kan, itu bunga betina. Jadi di pohon yang berbeda, tidak dalam satu bunga, tidak dalam satu pohon. Jadi harus dibantu oleh manusia penyerbukannya. Itu dinamakan bunga tidak sempurna karena tidak bergabung langsung dan pembuahannya harus dibantu oleh manusia. Jelas ya? Oke, itu tadi pembelajaran kita tentang bab 3 IPA SMP kelas 8 tentang struktur dan fungsi bagian-bagian dari tumbuhan. Sekian dan terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk klik subscribe agar channel ini lebih berkembang. Terima kasih sekali lagi, selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.